Jumpa lagi dengan saya Ros Perwita di channel The Investor, channel yang mengupas tentang dunia saham. Oke, pada video kali ini kita akan mengupas saham EXCL ya, atau XL Axiata. Nah, cuman sebelum kita membahas lebih dalam lagi, teman-teman silahkan subscribe dulu yang belum subscribe channel ini, dan jangan lupa juga klik lonceng notifikasinya, jadi supaya teman-teman selalu terupdate ketika saya upload video saya yang terbaru. Jangan lupa juga kunjungi website saya eroseperwita.com ya, untuk teman-teman bisa dapatkan info menarik lainnya tentang pembelajaran saham. Jadi di situ ada ebook analisa saham ya. Kalau kita lihat mumpung IHSG sekarang sedang turun-turunnya, maka banyak perusahaan bagus di harga yang murah ya, maka teman-teman bisa manfaatkan untuk membeli saham perusahaan tersebut. Dan jika teman-teman masih bingung cara menghitung harga wajar sahamnya, teman-teman bisa manfaatkan ebook saya. Kemudian tanggal 14 dan 15 Maret 2020 besok rencana saya akan mengadakan workshop ya di Bandung, dimana di dalam workshop tersebut kita akan membahas banyak hal ya, cara analisa saham dari sisi fundamentalnya, cara melihat laporan keuangan suatu perusahaan, dan juga ada studi case di mana perusahaan-perusahaan yang mencoba tricky di dalam laporan keuangannya kita akan bahas juga di situ, cara menghitung harga wajar sahamnya, dan juga cara menyusun portofolio yang ideal. Nah, itu semua akan kita bahas di workshop saya tanggal 14 dan 15 Maret 2020 besok di Bandung. Maka pastikan teman-teman jangan lewatkan workshop saya, beli tiketnya melalui website saya eroseperwita.com. Dan tonton video ini sampai selesai. Oke, bicara masalah bisnis telekomunikasi ya, di benak kita itu yang paling santer ya, atau paling menancap di pikiran kita yaitu TLKM ya, atau Telkom. Saya yakin kita semua setuju kalau merek Telkom itu sudah top of mind di kita ya, di lingkungan kita. Lalu kira-kira siapa peringkat keduanya? Nah, menurut saya ya XL Axiata ini ya, saham dengan kode emiten EXCL, kalau bisa dikatakan, atau menurut saya pribadi ya, ini adalah bisnis telekomunikasi terbesar kedua di Indonesia setelah Telkom. Nah, bagaimana fundamental perusahaan ini? Langsung saja kita lihat laporan keuangan yang terbaru 2019. Teman-teman bisa lihat pada gambar berikut. Nah, yang pertama kita lihat sisi asetnya. Aset EXCL per Desember 2019 sebesar 62,7 triliun. Jadi aset ini naik 9% dibandingkan tahun 2018 kemarin yang sebesar 57,6 triliun. Jadi peningkatannya cukup signifikan. Kalau kita bandingkan antara aset lancar dan aset tidak lancarnya, maka terbesar adalah aset tidak lancar ya. Di situ ada pos yang paling besar yaitu aset tetap sebesar 42 triliun. Kemudian ada goodwill sebesar 6,6 triliun. Di aset lancarnya hanya sebesar 7,1 triliun dengan pos yang terbesar yaitu kas dan setara kas sebesar 1,6 triliun. Kemudian beban dibayar di muka sebesar 3,9 triliun. Kemudian kita lihat posisi arus kas dari saham EXCL ini. Dilihat dari aktivitas operasional, perusahaan ini membukukan atau mencetak laporan arus kas yang surplus ya sebesar 12,3 triliun ya. Jadi kalau teman-teman lihat yang paling atas, penerimaan dari pelanggan dan operator lain itu 26,6 triliun dan menghasilkan arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasional sebesar 12,3 triliun. Kemudian dari arus kas di sisi aktivitas investasi ya, perusahaan mengeluarkan uang sebesar 8,6 triliun. Nah, di sini pos yang paling besar adalah pembelian aset tetap. Ya, bisa jadi pembelian aset tetap ini mungkin peremajaan mesin-mesin, peralatan, jaringan, dan sebagainya. Dan di aktivitas pendanaan, perusahaan juga mengeluarkan dana sebesar 3 triliun. Ya, artinya perusahaan membayar sebagian hutang-hutangnya. Jadi bisa dikatakan bagus nih. Jadi kalau kita lihat secara keseluruhan, arus kas dari saham EXCL atau perusahaan XL Axiata ini surplus sebesar 573 miliar ya, itu pos yang paling bawah. Kemudian kita langsung masuk di pos aset tetap ya, karena kalau kita lihat pos terbesar dalam aset EXCL ini adalah berada di
pos aset tetapnya yang sebesar 42 triliun posisi 2019. Kalau kita lihat di catatan atas laporan keuangan di pos aset tetap ini, komponen yang paling besar berada di pos peralatan jaringan ya, jadi nomor 3 dari atas ya, angkanya besar ya, 83,4 triliun. Tapi juga penyusutannya, akumulasi penyusutannya juga besar ya, yang di bawahnya itu akumulasi penyusutan peralatan jaringan sebesar 61,7 triliun. Jadi peralatan jaringan ini bisa dibilang adalah aset menara telekomunikasi dari EXCL ini. Nah, kemudian ini adalah pertumbuhan dari aset EXCL sejak tahun 2013 ya. Historis kinerja dari aset EXCL. Tahun 2013 asetnya hanya sebesar 40,2 triliun, naik signifikan di tahun 2014 menjadi 63,7 triliun, tetapi setelah itu justru mengalami penurunan dan di tahun 2019 aset EXCL menjadi 62,7 triliun. Jadi sebenarnya dari tahun 2014 ke 2019 itu lebih ke stagnan ya. Bahkan antara 2014 dan 2019 terjadi penurunan aset. Dan kalau kita lihat ternyata aset terbesarnya dari perusahaan XL Axiata ini terdapat di aset tetap, maka tidak heran ya, naik turunnya aset ini dipengaruhi oleh penyusutan maupun penambahan jumlah menara dari perusahaan XL Axiata ini. Kemudian kita langsung masuk ke sisi liabilitas. Nah, di sisi liabilitas dari perusahaan XL Axiata ini kita lihat komponen hutang yang sifatnya hutang buruk, yaitu pinjaman, sukuk ijaroh, utang obligasi. Nah, kalau kita lihat di liabilitas jangka pendek itu ada pinjamannya ada 4 triliun, kemudian sukuk ijaroh ada 1 triliun dan utang obligasinya ada 309 miliar. Di liabilitas jangka panjang, pinjaman jangka panjangnya ada 4,2 triliun, sukuk ijarohnya ada 2 triliun, utang obligasinya ada 992 miliar. Jadi kalau kita jumlahkan totalnya itu adalah sebesar 12,8 triliun. 12,8 triliun ini menunjukkan DER atau debt to equity ratio EXCL sebesar 66,9%. Oke, selanjutnya kita langsung masuk ke sisi ekuitas. Nah, ekuitas dari saham EXCL ini termasuk tumbuh ya, teman-teman bisa lihat di komponen saldo laba. Komponen saldo labanya tumbuh dari 5,1 triliun menjadi 5,8 triliun dan jumlah ekuitasnya juga tumbuh dari 18,3 triliun menjadi 19,1 triliun. Tetapi sayangnya kalau kita lihat dari porsi saldo laba dibandingkan dengan total ekuitas, maka saldo laba di sini memiliki porsi hanya sekitar 30% saja. Jadi kalau menurut saya sih dari struktur permodalannya masih belum kuat ya, masih belum bagus, artinya masih belum ditopang oleh laba bersih dari EXCL sendiri. Dan ini adalah historis kinerja di sisi ekuitas perusahaan EXCL ya, perusahaan XL Axiata. Sejak tahun 2013 sampai dengan 2019 ekuitasnya cukup naik turun ya. 2013 ekuitasnya sebesar 15,3 triliun menjadi 21 triliun di tahun 2016, tapi turun menjadi 18 triliun di tahun 2018 dan naik menjadi 19,1 triliun di tahun 2019. Oke, selanjutnya langsung kita masuk ke laporan laba rugi. Kita lihat yang pertama di sisi pendapatan ya. Pendapatan pos yang paling atas, XL Axiata berhasil membukukan kenaikan pendapatan dari 22,9 triliun menjadi 25,1 triliun. Artinya pendapatan EXCL ini naik kurang lebih 10% dibandingkan tahun 2018 kemarin. Jadi penjualannya cukup bagus. Dan kalau kita lihat penyumbang pendapatan terbesar, maka bisa kita lihat di sini penyumbangnya adalah pembelian data ya. Data ini data kuota. Jadi memang pembelian kuota ini merupakan komponen penyumbang pendapatan terbesar di perusahaan XL Axiata ini. Sedangkan non data itu hanya menyumbang kurang lebih 25% dari total pendapatan perusahaan XL Axiata. Dan ini adalah historis pendapatan dari perusahaan XL Axiata sejak tahun 2013. Nah, di sini teman-teman bisa lihat pendapatan XL Axiata juga cenderungnya tidak stabil ya. Tahun 2013 21,2 triliun naik jadi 23,4 triliun di tahun
2014, sempat turun di tahun 2016 menjadi 21 triliun, kemudian naik cukup signifikan di tahun 2019 ini menjadi 25,1 triliun. Kemudian kita kembali ke laporan laba ruginya, kita lihat sekarang laba bersih tahun berjalan dari XL Axiata. Tahun 2018 XL Axiata ini mencatatkan rugi bersih sebesar 3,2 triliun dan di tahun 2019 telah mencatatkan laba bersih sebesar 712 miliar. Jadi kalau kita lihat kenaikan pendapatannya itu sebesar 122% ya, dari minus menjadi surplus. Dan kalau kita lihat penyumbang laba bersih dari perusahaan ini, bisa dikatakan perusahaan ini berhasil melakukan efisiensi ya di komposisi beban penyusutannya dari 11,4 triliun menjadi 7,3 triliun. Kemungkinan beban penyusutan ini berkurang karena sebagian menaranya itu sudah dijual di tahun 2019 kemarin, dan di awal tahun 2020 ini terdapat penjualan menara lagi dari XL Axiata. Dan ini adalah historis dari laba bersih perusahaan XL Axiata. Nah, teman-teman bisa lihat laba bersih saham EXL ini cenderung tidak stabil ya. Jadi di tahun 2013 perusahaan berhasil membukukan laba bersih sebesar 1 triliun, tapi di tahun 2014 dan 2015 mengalami rugi bersih. Tahun 2016 dan 2017 kembali bisa mencetak laba bersih ya sebesar 375 miliar. Tetapi sayangnya di tahun 2018 kemarin perusahaan XL Axiata ini justru membukukan rugi bersih sebesar 3,2 triliun rupiah. Dan di tahun 2019 laba bersih perusahaan XL Axiata ini sebesar 712 miliar rupiah. Oke, kita komentari dulu mengenai fundamental dari XL Axiata ini. Menurut saya pribadi, fundamental dari saham XL ini kurang bagus ya. Yang pertama alasannya yaitu komposisi saldo laba yang terlalu kecil dibandingkan dengan total ekuitas. Teman-teman kalau kembali ke laporan keuangan sisi ekuitas, teman-teman bisa lihat saldo labanya tadi itu sebesar 5 triliun sedangkan total ekuitasnya sebesar 12 triliun. Jadi besarnya ekuitas dari saham XL ini belum didukung oleh laba yang dihasilkan dari perusahaan ini. Jadi lebih didukung ke hasil dari IPO ya. Jadi teman-teman kalau teman-teman lihat sekali lagi itu ada tambahan modal di setor sebesar 12 triliun ya, itu adalah dana hasil IPO. Kemudian di sisi laba bersih ya, laba bersih perusahaan ini juga tidak konsisten ya, kadang laba tetapi kadang juga minus. Dan sejak tahun 2013 sampai 2019 ini sudah 3 tahun itu perusahaan mencatatkan rugi, dan di tahun 2018 itu puncaknya rugi perusahaan ini yang sebesar 3,8 triliun. Kemudian kalau kita lihat posisi terakhir 2019 perusahaan bisa mencetak laba sebesar 700 miliar. Nah, kalau kita bandingkan dengan total ekuitas berarti ROE dari perusahaan ini hanya sekitar 3,7% ya. Jadi masih di bawah 4%, masih di bawah suku bunga deposito. Jadi kalau menurut saya sih perusahaan ini masih belum bisa memberikan return yang tinggi. Jadi kalau boleh saya simpulkan, fundamental dari saham EXL ini masih belum bagus. Sekarang pertanyaan adalah bagaimana dengan harga sahamnya? Teman-teman bisa lihat pada chart berikut ini. Nah, seperti biasa teman-teman sekalian, dalam menghitung harga wajar saham biasanya saya menggunakan 3 indikator ini, yaitu pertumbuhan ekuitas, PBV, dan ROE. Nah, kita lihat dulu di garis warna hijau yaitu ROE. ROE-nya kadang positif, kadang negatif ya. Ini wajar ya, karena di tahun-tahun tertentu perusahaan membukukan rugi bersih. Jadi saat perusahaan membukukan rugi bersih, maka ROE-nya pun akan menjadi negatif. Kemudian garis warna biru yaitu garis ekuitas. Nah, kita lihat ekuitas dari perusahaan ini juga naik turun, jadi tidak stabil naik. Kemudian garis warna merah yaitu garis PBV, di mana kalau kita lihat rata-rata PBV dari perusahaan ini selalu di angka sekitar 1-2 kalinya. Dan di harga 2610 ya, 2610 ini posisi pada penutupan bursa hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 ya, di harga 2610 itu menunjukkan PBV yang sebesar 1,4 kalinya. Dan ini adalah historis dari harga saham EXL. Tahun 2013 sempat harga EXL menyentuh di level 5.129.
ya, kemudian lalu mengalami penurunan sampai di tahun 2019 kemarin di 2610 ya. Jadi kalau kita lihat trennya sebenarnya turun. Jika kita lihat dari komposisi ROE yang tidak stabil, kemudian ekuitas yang juga naik turun, maka di harga 1,4 kalinya ya secara PBV ini menurut saya ya sudah mahal gitu. Dan untuk investasi jangka panjang pun kalau kita lihat dari historis harga sahamnya sejak tahun 2013 itu mengalami tren penurunan. Jadi untuk investasi jangka panjang sih menurut saya masih kurang cocok untuk saham EXCL ini. Oke, mungkin itu sekilas review saham EXCL dari saya. Dan sekali lagi teman-teman sekalian, selalu saya sampaikan bahwa informasi yang saya sampaikan ini hanya bersifat informasi umum saja. Jadi setiap kali ada keputusan yang teman-teman ambil berdasarkan video ini, maka resiko tetap menjadi tanggung jawab Anda masing-masing. Jangan lupa untuk teman-teman komentar di video ini supaya kita bisa berinteraksi. Jangan lupa juga kunjungi website saya eroseperwita.com dan dapatkan tiket workshop saya untuk pelatihan tanggal 14 dan 15 Maret di Kota Bandung. Ya, sekali lagi teman-teman sekalian, saya akan mengadakan workshop tanggal 14 dan 15 Maret di Bandung. Di dalam workshop tersebut kita akan membahas banyak hal, dari cara membaca laporan keuangan, cara menghitung harga wajar saham, dan cara menyusun portofolio yang ideal. Maka teman-teman jangan lewatkan workshop saya di pertengahan bulan Maret bulan depan. Oke, tunggu video saya selanjutnya dan salam passive income.